bulan lebih. 2 bulan. Mungkin Pak Dukungan waktu itu berapa? Cekora? Cekora maksudnya seragam nggak? Ya cek Seragam lah ya. Artinya yang lipan-lipan itu maskernya kan seragam. Oh iya ngerti. Ngangkut aku bocor. Kok gitu? Garis besarnya Gegerboyo membuat karya itu memang menggunakan Jawa sebagai inspirasinya gitu. Ya. Kebudayaannya dan kehidupannya dan cerita mistisnya, semuanya hal itu, kemudian sampai pada visual-visualnya gitu. Untuk karya ini kemudian seperti yang dikatakan Iqbal tadi kan, kita kan kerjanya kan simultan kan, nggak jadi satu terus kemudian memikirkan konsep besarnya, sketnya gitu. Kita nggak pernah kayak gitu tuh. Jadi udah mengalir saja, setiap orang bikin karakter 3-3 misalnya gitu, terus dikumpulkan gitu. Jadi kita antara satu dan yang lain nggak tahu Iqbal bikin apa, Ultraman bikin apa, Enggak bikin apa, kita semuanya nggak tahu. Nah kemudian waktu dikumpulkan semuanya diberi apa, karakter, dihidupkan gitu kan. Setelah itu kita tawarkan ke Ghazali seperti yang Ultraman bilang tadi. Kita kemudian kerjasama dengan Ghazali, kita tawarkan kita punya karakter ini ya kan, terus kita punya latar belakang ini, kita bikin latar belakangnya. Jadi latar belakang kuburan, terus apa lagi, angkringan. Nah kemudian Ghazali lah kemudian yang merangkai apa istilahnya, ceritanya gitu. Dan kemudian dibalikan ke Gegerboyo kemudian mengolah lagi menjadi GIF gitu. Kemudian ya seperti yang kita lihat yang ada di Instagram itu. Kandhani ya tren ya. Corona kuwi pepeling jaman. Kae barbershop pojokan lor kae tutup Mas. Ojo mancing kok awan-awan tuh bapak ini. Lah piye to mancing ya awan nang bengi rondo. Asal antrine dawa lho, Sel. Ora Mbak, males aku tuh Covid. Pak Dikelik, Pak Kiai, Pak Polisi. Saya ada info A1 buat panjenengan sedoyo. Nah intinya adalah kita tidak pernah merencanakan hasil akhir yang akan tercipta gitu. Karena ada 5 kepala, kemudian kita membiarkan untuk gambar ini saling tumpuk menumpuk nggak apa-apa. Artinya nggak ada perspektif, nggak ada ukuran besar dan kecil, itu nggak penting. Alif ya? Enggak, Nonton karyamu. Jadi untuk tonil ini akan menurutku sangat berbeda dengan praktik Gegerboyo sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau bikin mural bener-bener yes dewe tes sono kalau ada satu nek kalau nek nggon ketoprakane ada mat-matan ini Mas saling menimpali ngono lho. Aku ngomong ngene iki disauti. otomatis. Langsung disauti kayak gitu. Nah, kalau untuk tonil ini sendiri Gegerboyo mempunyai, mungkin kalau tonil sudah ada bayangan kan, terinspirasi dari ketoprak tobongan. Kalau ketoprak tobongan biasanya ada apa jenenge panggung yang sudah full dengan tonilnya. Dari situ kita punya bayangan nih, tonil ini akan dibikin seperti apa. Kemudian kita olah lagi, kita interpretasi lagi. Orang seperti apa jenenge tonil konvensional lah kalau kita bilang. Ya kita mencoba untuk memvisualisasikan berdasarkan ya karakter atau gaya visualnya masing-masing. Kalau saya itu biasanya memang suka dengan visual-visual yang agak berbau sedikit itu wingit gitu, bisa dibilang seperti itu. Aku suka beberapa tempat-tempat yang menjadi objek di gambar itu kayak kuburan tua gitu. Wingit itu betul?
Apa? Angker. Angker. Wingit ya lebih ke angker terus mistis, ada nuansa magis di Kalau situ. ditanya kenapa itu? Kenapa Apa sih dipilih ketertarikan itu? Karena menurutku tempat-tempat seperti itu tuh apa ya, punya aura yang lain yang kadang juga secara nggak sadar kayak mengajak untuk menggambarnya. Sebenarnya kalau visual dari karakter-karakter saya itu terinspirasi dari apa yang aku lihat dari sosial media. Seperti aku melihat buaya. Buaya itu biar lebih ada ciri khasnya ke akunya, aku tambahin kayak rambut-rambutnya gini atau giginya gini. Jadi kayak mengembangkan apa yang aku lihat sih sebenarnya seperti itu. Terus dari dulu emang aku suka figur atau karakter yang terlihat bagiku itu ganjil, aneh atau sesuatu yang nggak normal seperti yang terlihat pada umumnya. Jadi itu yang menarik untukku. Terus aku visualkan ke dalam karakter atau figur saya. Kalau dari visual sendiri sih aku kalau membayangkan gambarku itu kayak sebuah panggung. Jadi ada beberapa plot di dalamnya, di dalam satu visual, satu kertas lah bilang. Jadi terkadang tuh objek satu dengan objek lain tuh saling berkelindan. Jadi terkadang satu gambar itu ada beberapa cerita di dalamnya. Kalau kenapa menjadi objeknya kok rano wajahnya, aku tuh menyadari ketika malah uang bertanya pada aku ngono lho. Kok iki rano apa jenenge wajahnya ngono. Nah saat itu aku malah mulai memikirkannya lho. Terus oh ya nek didelok ono beberapa gambar itu ada yang berwajah, ada yang enggak. Kenapa terus menjadi nyaman dan menggunakannya terus menerus? Aku menyadari ketika membuat figur seperti ini, menurutku lebih interpretatif. Orang bisa menerjemahkan secara emosinya. Jadi menurutku tuh lebih aku bisa dibilang gimana ya, menaruh ruhnya di situ. Gerboyo pada dasarnya tuh gambarnya seperti kolase sih. Jadi semuanya digabung menjadi satu, tapi tetap ada benang merahnya dari tiap-tiap personal itu. Mungkin tumpang tindih. Image itu sebetulnya kayak kita tuh sebetulnya ingin memvisualkan atau menceritakan enggak dari satu waktu atau satu landscape tertentu, tapi kita menggabungkan dari berbagai landscape atau berbagai temuan kita menjadi satu frame gitu mungkin. Satu hal yang menjadi kesadaran kita adalah tidak ada karya personal sebisa mungkin, walaupun nggak tahu apakah itu terlihat dan nggak terlihatnya itu masalah lain ya, tapi bahwa kesadaran untuk tidak ada karya personal tapi ini adalah karya Gerboyo gitu, itu yang selalu kita pegang gitu. Makanya sistemnya adalah gotong royong, keroyokan gitu. Oke, Wingit is real. Unik guys, Dulu best. mau dong ngomongnya guru-guru, kok bisa guru-guru? Tapi wes